rumah ini. Ya, terus tapi ini katanya baju spesial juga nih. Nggak sembarang member dipakai. Spesial ini, cuma bajunya aja ya ada, celananya nggak ada. Jadi kalau dulu mau main pakai baju hangat, jangan lupa bawa celana. Kalau misalnya lupa, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Minang Sportcast, podcastnya Ranah Minang. Bersama saya Bang Nur dan saya sendiri Giga. Dan situ tunggu, ini abang ini nggak usah dikenalin dulu ya. Memang sebagian udah pada kenal, tapi bagi yang belum kenal, ini ya kita ceritakan sebentar. Teman-teman, sobat Minang Sportcast kalian, sebelumnya kami udah ada 3 kali ya mengundang narasumber di Minang Sportcast ini, di mana mereka ketiga para narasumber ini mengatakan hal yang sama tentang komunitas ini. Mereka bilang kami berasal dari sini, kami pernah main di sini. awal semula ya. Awal mulanya ini mereka sebuah komunitas ini apa ini? Siapa ini sebenarnya mereka? Kok bisa saking terkenal dan kayaknya ibaratnya di fan football itu apakah ini nenek moyangnya fan football di Kota Padang atau gimana nih? Siapa ketuanya? Pendirinya. Kalau saya menyebutnya Bapak Founder fan football Kota Padang. Wah. Insya Allah Dua yang only. akan menarik perbincangan kita hari ini. Hari ini kita melakukan podcast di Kubik Cafe, Kubik Coffee Ya. di Jalan Ululadang ya. Ululadang, oh iya. Jadi teman-teman yang mau ngopi santai, tempat yang wah keren ini, insya Allah bisa datang ke sini ya teman-teman. Rekomendasi lah pokoknya. Siap. Oke lah, kayaknya nih nggak perlu Pantai juga. lama lagi nih. Udah nggak sabar nih abang satu ini pengen menyampaikan hal-hal menarik yang insya Allah menginspirasi bagi teman-teman yang nonton Sobat Minang Sportcast. Mungkin Bang Liga atau Bang Cito nih mau mulai dari mana nih? Silakan. Oke, selamat siang kawan-kawan dari Minang Sportcast. Kita hari ini kedatangan tamu yang spesial. Yang lain tidak bukan, dia adalah Bapak fan football Kota Padang yang namanya. Gimana kabarnya Bang Baik? Alhamdulillah. Nilai-nilai anak-anak Senin baru ujian. baru ujian Bang Baik. Mungkin nggak banyak yang tahu juga kalau Bang Rudi ini dia Seorang guru itu sedikit yang tahu. Apa nih kesibukan apa sekarang Bang Baik? Selain mengurusin Padang Mini Soccer atau kesibukan mengurusin anak, ganti pampers sana gitu kan? Apa kesibukan lainnya gitu? Lain baru dapat Anak ya. Oh iya. Baru 6 bulan. Bapak muda ya. Bapak Uma. Ayah Uma. Bapak Uma. Oh iya. Ayah Uma. Ayah Uma. Ya, Oke Bang, silakan Bang. perkenalkan nama saya Dodi Soputra. Saya pekerjaan sehari-hari seorang guru di SD 14 PAU ya. Iya. Tapi Udah pindah bukan ya? Masih di situ. Oh, masih. Oh, iya. Dari di Jati, 26 Jati pindah ke PAU lagi. Oh, betul. Ya. Itu pekerjaan sehari-hari. Kalau pekerjaan sampingannya sebenarnya dari hari Senin sampai hari Minggu udah Sibuk. udah penuh. Iya, Berarti. tapi bukan itu pekerjaan utama ya. sebenarnya guru ini bisa bilang juga sampingan. Sampingan. Iya. Berarti ada hal yang besar yang di belakang Bang Doi itu. Dia bilang tadi guru sampingan segala macam sampingan. Berarti ada hal yang lebih besar Bang Nur ya. Oke. Karena memang Bang Rudi ini dikenal justru dari bola Bang. Iya. Kenal di Padang mungkin karena bola kan. Background Bang, kita pengen tahu juga Bang sebelum ngobrol lebih jauh kan gitu. Kita pengen saya pengen tahu dan abang-abang, Bang Nur, Bang Cito pengen tahu juga background Bang Rudi itu emang terjun langsung ke dunia sepak bola atau hanya penikmat atau hobi segala macam atau gimana Bang? Sebenarnya sih terjun pertama kali itu di futsal. Futsal. Dari futsal dulu. Awal Mulanya itu di futsal dari tahun 2012 ikut pokoknya Sumbar yang ke-12 di 50 kota. Itu gabung sama tim Padang Oh, merger. yang Bang Andro megang sekarang. Oh, Persikop. Jadi
angkatan pertama itu di futsal anak KBS dulu, rombongannya Deo, Simek, itu rombongan yang KBS-nya sekarang. Jadi kami Prof, sebenarnya saya sih belum masuk ke tim itu sebagai kitman-nya. Jadi karena nggak ada kegiatan, jadi kenal lah sama Bang Andro waktu itu yang megang Bang Andro. Itu udah lama kenal sama Bang Andro ya? Bang Andro dari JCI kenalnya dulu, Juventus Club Indonesia. Banyak Dari tahun 2010 kalau nggak salah. Masih lagi rupanya. Ya, di ASR kami main tuh Bang Andro pas ibaratnya Prof di Mampu Kota yang perdana futsal di Sumba. Bisa kayak punggung kan? Iya. Gasniko kan? Iya. Yang bolanya. Ya, jadi diajak sama Bang Andro, mau doi ikut sama Bang, boleh kan? Bang kakak nggak ada doi katanya kan, nggak apa-apa Bang, aman, ikut aja dulu nggak apa-apa ya, ikut pelatih. Waktu itu Bang Adrian Andika yang manajernya Rafis. Bang Andro dulu. Jadi diajak itu main sampai 2012, gabung ikut latihan, udah siap Prof. Alhamdulillah kami dapat juara 3. Juara 3. Dapat bonus. Ini sebagai apa tuh? Kitman-nya, ngurus tim. Official. Official menyiapkan persiapan untuk tim. Jadi jersinya Story memang sering juga ya. Maksudnya kenang-kenangan dari ikut kegiatan Koprok lah atau segala masih macam. ada kayak album lama masih ada. banyak juga nih. Nah, jadi diajak ke situ kan, terus udah selesai di bulan Desember, akhir Desember itu. Itu 2000 berapa Bang? 2012. Jadi 2013 kami dari yang mantan-mantan alumni Prof Padang Preman bikin tim namanya Fly Family. Fly Family. Jadi keluarga terfamily. Oh, sebelum Fly KBS tuh Fly Family Jadi dulu. yang pertama itu KBS. KBS itu timnya Bang Robi dulu pertama kali. Anak-anak. Robi Samudra Kanda. Ya, Bang Robi, Andui, angkatannya Robi, Andui, Bang Acet, Simek. Oh, Berarti dan Akang itu Bang Indra baru berarti. Bang Yuda, Akang itu KBS juga dulu. Satu angkatan ya? Satu angkatan dia itu. Jadi KBS itu ibaratnya alumni SMA 10. Jadi pemainnya SMA 10 semuanya ya yang di apa? Jati. Oh ya, setuju. Jadi Akang kan SMA-nya 4. Jadi Akang ini rumahnya kan di Pengambiran. Dekat lah. Dia dekat sama Bang Robi. Jadi diajak lah sama Bang Robi, baru Akang masuk ke Rafaeli. Oh, SMA 4 di ini Ya, namanya di Lubek. Lubek kan? Iya. Jadi itulah ibaratnya sedekat 2017 kami mendirikan tim anak alumni Padang Preman, masih yang senior KBS masih mau gabung juga kan. Saya lihat dari dalamnya. Kami itu pernah bulan Januari kami juara 1 di All Star. Napeli. Ampang. Oh iya. Nah, itu Riko Bako gabung itu pas pula dia lagi Riko Bako yang sekarang. si paling Ah, Oh, iya. dia gabung. Dia kan ada KBS juga, dia kan sampai 10 juga. Oh, itu angkatannya pemain lama juga tuh. Itu kan tuh Doi. tahu Famos. Tahu sih. Nah, Famos itu sebelum nama Famos Angker Bir namanya dulu. Angker Mataram. Bako Itu kan sponsornya bir kalau nggak salah Bang. Bako itu angkatan pertamanya. Yang Pamos Mataram sekarang ini. Riko Bako inilah. Angkatan pertamanya. Cuma kan dia sempat apa namanya? Maksudnya baru-baru ini juga muncul lagi kan di Iya. ya? Sempat di luar Sumbar. Kan? Dia memang di apa dia kuliah di Pajajaran? Di Pajajaran. Unpad. Unpad. Di Unpad. Nggak kabarnya nggak selesai dia kuliah. Yang sini mungkin bentrok Bang. Iya. Gimana menyelesaikan waktu kan susah juga Dia gitu kan. pernah juga duit sama BP tuh bawa gas. Oh, Bahaya. waktu futsal atau waktu main bola? Waktu futsal. Tapi emang ya walaupun ya situ kan sering juga kan ketemu. Iya. Walaupun jarang satu tim, pas satu tim enak juga sih sama dia. Sama Bang Iko. Iya. Maksudnya dia tuh punya kemampuan tapi nggak ingin nggak sombong lah. Ya. Memang dia tuh memang mau Iya. Mau main, mau explore. kadang-kadang kan yang cuma ingin sombong aja. Iya. Mungkin karena sudah sering main keluar-luar lah jadi Pengalaman ke bawah kan. Iya. Dari setelah pertama 2012 setelah ke 2013 kami ikut turnamen, alhamdulillah juara 1. Waktu itu tapi saya nggak dapetin tim, waktu itu persiapan Gatsum di Pekanbaru perdana Gatsumnya JCI. Oh. Baru. Jadi juara tim itu
dapat juara 1 hadiahnya kalau nggak salah 6 juta itu. Saat itu besar lah ya. Hadiahnya 6 juta 2013. Ya kalau kami di KPS itu hadiah nggak penting. Ibaratnya selesai main kami juara misalnya kami makan semuanya. Siapa yang nonton teman-teman diajak Ikut. semua. Berarti kan keluarganya kental benar itu. Iya. Bisa dibilang sudah lama dah Dodi kenal sama Bang Robi kan ya. Dari dulu. Karena kan kalau nggak salah Bang Robi ini timnya Roma kan? Ya. Sementara Dodi kan Juve kan? Itu kan bertentangan kan? Bertentangan gitu kan? Tapi rupanya udah lama ini. Iya. Klubnya udah lama berarti ya. Karena sering juga lihat story Instagram Dodi putus sama ya idola Kota Padang lah ya, Bang Randi. Kan? Oh ternyata teman-teman main Dodi juga nih. Bahaya juga ya. Ngeri juga diam-diam berarti menganyutkan ini. Wajar lah mungkin sekarang ya terkenal juga Dodi mengelola salah satu komunitas bola di Padang kan Bang. Kan ibaratnya nenek buyutnya ini kan. Nggak salah undang kita. Puncaknya. Basicnya sudah ada sebelumnya. Itu berapa tahun dan Salah satu tim bisa dibilang KPS ini cukup terkenal juga. Ya. Familiar. Angkatannya adrenalin lah. Iya. Oh itu adrenalin yang Kalau ibaratnya kan saingannya. kalau di Liga Italia kayak kalau di Indonesia kayak Persija Roma. Oh. Persija sama Bandung. Bandung, Iya. Persija. Klasiko. Oh adrenalin. Itu 2013 ikut futsal aja kan. Nah, 2016 pergi Kak Nas di Makassar. Pas Liga Nusantara Rafael ikut. Bang Andri nelfon. Kapan balik lo katanya kan? Apa tuh dah kan? Mau jadi kitman Rafael itu Liga Nusantara boleh kan? Kapan acaranya ini udah aku masih di Makassar kan? Sebenarnya masih mau main di Makassar karena Bang Andri udah nyuruh pulang, aku pulang balik. Ikutlah Rafeli Liga Nusantara 2016 itu. Itu pemainnya ada paketan anak Jawa itu. Wih. Sekarang itu si Ucup, Yusuf, Iya. Masih di sini. Oman yang pemainnya Cosmo, Oh, Oman ya. Pemain ini ya. terus si apa? Jadi Si Lutfi yang ada di Liga Pro. Liga Pro. Terus si Lutfi, si Bogel, Taufik Fadila yang kecil. Kecil. Nah itu ada 5 angkatan Jawa tuh. Sekarang yang kayak kalau dari Padang Senjaya itu masih kecil-kecil kemarin tuh. Oh, masih masa-masa itu. Jadiannya. Rinaldi, Iya. Evi. Nah itulah diajak alhamdulillah juara 1 tuh regional Sumatera Barat. Sumbar juara 1 Ke nasional? ke nasional. Pas pula tanggal 1 Novembernya aku udah mulai ngajar baru perdana ngajar. Oh jadi sebenarnya belum. Oh Gua itu masih kuliah. masih nganggur. Oh, Bisa nyerah-nyerah kuliah ya? Iya. Enggak, 2014 tamat kuliah. Udah itu. Masuk kemana-mana. 2014 ke 16 nganggur 2 tahun, udah disuruh sama orang tua untuk kerja kan, kapan Iya. kerja lagi. Iya. Udah pas Liga Nusantara selesai di bulan Oktober tanggal 30, langsung ikut ngajar 1 November 2016 itu ngajar perdana kali di KSTK 3 Woi. Ketika yang di Singamaraja. Singamaraja, ya. Nah, alhamdulillah di situ pula ketemu sama istri ya sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang punya hubungan. Iya. Jadi Umar. Jadi lengkap bener kawan-kawan dari semua. Kalau ibaratnya Liga, kalau dihitungin sejarah bisa panjang ini. Wih. Maksud kita Ya kasih dua nih loh. menarik sekali Itu ya. kalau sedikit belum separuh tuh. Iya. Baru kenalan. Ibaratnya 15 menit pernah. Itu kenapa? Selesai kenapa? Masih 2016 ini 2023. Cuma melihat dari cerita Bang Dodi tadi istilahnya sekilas lah ya. Iya. Ya sepertinya tuh termasuk beruntung juga kayaknya Bang Nur. Karena sesuai urutan lah kayaknya. Jalurnya gitu, Iya. jalurnya. Selesai sudah selesai kuliah, mungkin sampai kuliah udah diajak. Cari link, mendapat link ya kan jadi orang apa yang Udah sampai pula ke Makassar udah dari lagi. Iya, udah kota udah. Selesai apa langsung ngajar, terus ketemu istri kan kayak ya sesuai Punya anak urutan. ya. Udah digarisin Dari tangan. ya bang, udah bagus banget garis tinggal apa namanya Bang Do ini
ngelateni kehidupannya, yang kuning nggak usah neko-neko lagi, udah aman kehidupannya. Nggak jalani aja lagi. Iya, tinggal jalan. Kalau kita kan masih liku-liku gitu. Oke. Jadi curhat. Oke, tadi dari tahun 2016 ya Bang ya? Iya. Habis itu Baru ngajar kan. Ngajar kalau dikatakan kan ada pagi ada siang. Oh sip gitu. Jadi Oh. nggak ada kegiatan, stop, cuma main-main aja sama JCI, main futsal, kegiatan. Tuh ada lagi ikut biasa terus yang pihak Rafili ngajak jadi panitia Piala Spek. Oh. Dulu Spek, Rafili dulu Spek. Terus sponsornya spek belum? Ya baru ganti Ortus baru sekarang. Oh, dulu spek sekarang Ya, bagus ya. sampai Provnya Sumba Kota Padang jadi tuan rumah, gabung jadi panitia di Rafili, ya itu aja lagi. Barulah muncul Itu ini. berapa? 2000 berapa itu deh? 17 17 ya. ya 17 18. Oh. ini ada yang menarik nih dari kegiatan Bang Nur ini. Di awal dia bilang temannya bilang ini ini nggak ada pakai uang nih, nggak ada apa nih ya. Ini Oh iya iya. nah, kok bisa jadi Mau. menarik hati Bang Nur di kalau Iya, iya, saya iya. ikhlas nih. Kan jarang kan orang ikhlas mau bekerja ikhlas itu kan. Betul. Kerja keras pagi siang malam sampai dibilang tadi meninggalkan JCI yang di Makassar demi untuk pulang ke Padang dipanggil sama teman dan itu ya nggak ada duitnya ya. Tapi kalau ini apa nih kunci kayaknya nih kunci hidup nih bisa dijadikan patokan atau ya teman-teman bisa ambil hikmahnya gimana nih Pak? Kok bisa mau Intinya mobil jangan free pernah ikhlas itu? dulukan uang aja. Ya, Jangan pernah setiap kerjaan itu Jangan mikirin uang. uangnya dulu. Lakukan aja dulu. Lakukan yang dulu. Nanti uang itu nggak ada. Nah, uang tuh ngikut aja nanti. Ini bisa jadi ketahuan nanti. Jangan berpikir kerja mencari uang dulu, tapi kerjakan dulu. Mantap. Uang itu akan mengalir sendiri. mengejarmu. Iya. Jadi itu dia teman-teman. Memang ikhlas, kunci ikhlas itu memang sulit, tapi kalau dilakukan dan rutin, kalau betul rezeki akan ngalir. Kita nggak tahu nih rezeki dari mana, dari atas, bawah, belakang, Karena mungkin juga selain rezeki dalam bentuk uang, apa? kesehatan, Banyak. teman-teman ya kan. Circle teman tuh rezeki banget, Bang. Iya, teman. Mungkin dari sekarang ada apa hasil temannya teman-teman. Udah kelihatan kali. Mau diceritain nanti kita akan klik-klik dikit. Akhirnya juga mungkin ya keluarga sehat. Nah, silakan teman lanjut lagi 2016, 17 lah yang ini nih puncak-puncaknya yang masuk ke titik Ke bola baru terjasa lagi. Baru dari futsal baru terjun ke bola. Nah, saya pengen bertanya Bang Doi. Kan kita balik lagi sekilas background Bang Doi setelah futsal ikut portro kayak gitu kan. banyak pengalaman. Udah banyak pengalamannya. Nah, gimana cara Bang Doi membangun Padang Mini Soccer ini awalnya di mana atau hanya dari perkumpulan teman atau hobi atau segala macamnya? Kita pengen tahu di sini dan bolehlah sharing-sharing ke teman Milan Podcast biar mungkin orang-orang pengen ngediriin fan football bisa juga terpacu. Yang udah bikin komunitas ada Biar solid aja namanya. Ya. Awal mulai. Kalau awal mulanya sih bukan dari Doi itu. Sebenarnya ada tuh vendor-vendor di belakangnya. Pertama itu Boleh disebutin nggak apa-apa lah biar teman-teman tahu siapa sebenarnya bosnya. Selama ini ketahuinya ketuanya aja. Jadi kan orang-orang awam, orang-orang yang nggak tahu dari siapa yang main soccer kan, oh ini strukturnya ini jelas kan Bang Doi. Nah, Ada ponder-ponder misteriusnya. Ada bener mungkin Bang Cito angkatan pertama nih. Yang Saksi perjalanan Bang Doi PNS. Mas Dodi juga sih. Sebenarnya sih yang pertama itu ada berapa empat orang. Iya. Pertama itu Megri Fernando, dagang kalau orang manggil. Ketua KNP sekarang Bang. Dulu dia TNP-nya Kota Padang, sekarang dia nggak ada. Sekarang ibaratnya ketua tidar lah gitu. Oh. Partai Gerindra. Terus info Alinia, Oh iya. Yang Alinea Group ya. yang Alinia Group. Terus Riki Akbar yang punyanya Bandung. Oh, iya. Sumatera yang depan BCA. Media kan. Nah, terus Mike Kenza, Dokter Oh, Gigi. oh
tuker bang. Iya, barulah aku sebagai ketuanya. Nggak bisa nggak mau digabung ke sini. Nah, jadi kan, Gimana? jadi sebenarnya Padang Mini Soccer ini mulai sejarahnya ini sebenarnya kan ibaratnya kayak Dagam, Ibob, Rido, Jawa hanya sekedar hobi main bola. Main futsal mungkin dulu kan? Ya, dari futsal dulu pengen bola. Nah, dapatlah lapangan di Yos. Lapangan meja tuh. Itu awal Nah, jadi sebenarnya ini Padang Mini Soccer ini bukan khusus untuk umum dulu pertama-tama didirikan. Ini hanya untuk sebenarnya sih teman-temannya semasa-masa SMA, SMP. Main ke hobi aja ya. Nah, ngajak Teman-teman aja. Nah, jadi ibaratnya Dagam sama Ibob nih cari teman tapi susah. Jadi dibukalah ini untuk khusus dia teman-temannya aja dulu. Yang dekat-dekat mereka. Nah, dia ceklah Bang Rangga untuk sebagai fotografer. Oh bang enggak tuh Ya, pas Bang Rangga dulu di Tagak Besuwo. Sebenarnya sih sepak bola konten itu Tagak Besuwo dulu. Awalnya. Kalau yang timnya beda sama Fan. Udah Tagak Besuwo dulu, baru ikut Fan Football ini Padang Mini Soccer. Oh. Jadi mainnya itu di Yos dulu. Sempat main di Yos dan di Wirabraja. Di Terandam sekarang. Oh iya. Nah, jadi kan ibaratnya banyak lah booming konten kan. Iya, karena baru pertama kan? Baru pertama. Kan udah banyak kayaknya ada waiting list ya waktu daftar ke Iya, awal sampai ke Padang Mini Soccer masuk Meludak lah bang. Iya. Mungkin karena ini juga kali ya bang. pertama kan. Pertama dan saat itu mungkin orang senang Masih satu-satunya. di foto. Iya. Setelah main dapat di foto. Wih, keren juga nih. Itu kan mungkin asing di Kota Padang. Iya, Tapi iya. berkata sendiri dari PNS kan, Iya. jadi orang mau beludak, Oh, iya. rame, mau gabung main gitu kan. Setelah itu ada tim lain kan mengurus diri. Kalau dulu cuma Padang Mini Soccer aja kan. Pas pula sekolah itu kegiatan utama waktu itu ngajar guru. Pas pula udah pindah dari Kartika. Oh, Kalau Kartika kan pagi ada siang. Kalau pindah ke sekolah negeri pas pula dapat pagi aja. Oh. Kerja cuma sampai jam 12. Iya. Pas banget. Jadi jam 12 sampai paginya free. Mantap. Makanya dia diterima tawarannya. Dagam tuh diterima. Oh, itu tugas di situ doang ya. Iya. Pada nggak ada kegiatan kan. Betul. Jadi itu berdiri tahun berapa jadinya? Intinya Intinya? 2019 ya Mas. Sebelum Sebelum COVID. pandemi, Ya. Oh, Sebelum berdiri sampai Malahan 2018 sekarang. ya orang tuh udah main, Udah ada tapi juga. belum Oh, konten dia. Belum booming, sebelum boomingnya. Ya, belum konten. Meresmikan baju pertama lah, itulah kan peresmian kan baju jersey pertama di awal, pasti ingat tuh baru di awal. Kalau jersey pertama kita Putih hijau, apa ya? Kenapa sih? haluan ya. Iya, Kita kalau ibaratnya kalau jersey dari angkatan yang pertama itu dari Iya. 2019 ke sebelum pandemi booming di bulan apa booming? Maret ya. Ya, Maret. Iya. Nah, intinya kami udah punya baju Yang haluan kan? haluan 3 warna untuk khusus lapangan besar itu. Iya. Nah, kalau yang mini soccer itu ada hanger nih. Ini Yang hanger warna ini. merah. Angkatan pertama ini. Oh, Sama Sponsor ya. hanger itu sekarang nggak ada kedainya lagi. Udah ada di miniku. Ini punya Yang toko bayi ya? Ya, ini Oh, punya iya. ibaratnya Sultan Andaranya Kota Padang nih. Mantap. Tahu? Siapa? Abang Amran, keluarganya Amran. Amran family ya? Nah, Amran family lah yang punya dispon. Baca Mas, pokoknya Sultan Andaranya Kota Padang lah Nah itu. ini juga nih sponsornya. Nah, jadi ini angkatan pertama nih bajunya. Oke. Terus ada yang Rabu ya Bang. Kita dulu sampai Oh, booming iya. itu yang baru ada baju untuk lapang besar. Ini khusus untuk yang hari Senin nih, angkatan yang pengurus, yang ibaratnya Yang yang angkatannya dagang inti. inti. Ya susah nih orang bisa main pakai baju ini. Lanjut Nah, lah. Spesial ya, spesial. eksklusif lah. Nah, eksklusif lah ibaratnya. Bisa, Founder. founder-founder teman-temannya, founder main pakai ini. Hari Senin Jadi ada Jadi berapa hari terus minggu tuh? dulu waktu booming itu 2 kali cuma ya. Senin Rabu. Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu buka. Buset, kan Itu hanya bola aja atau mini soccer ada Mini futsal? soccer kami nggak ada Oh, ada bola. Ya, tapi Belum. kalau khusus hari Jumat
ini main lapang besar ya bang. Kita main dulu Bung Hatta. Itu bajunya haluan. Itu keluarganya Ramasco kan. Yang punya. Dan dulu itu pertama pindah dari Wirabraja ke Brandon ya? Ya, Brandon. Kalau saya sih pertama kali main itu di GOR. Waktu di GOR, terus waktu kan saya cari waktu pindah juga kan mau main bola, di mana main bola di Kota Padang, bang linknya udah dapat kan kenalan dari DCI kan, keberkahan juga dari. Udah main berarti di apa ya? Di GOR ya? Iya, pertama kali pas Koinnya berapa di GOR? 30, 35 bang Bray. Ah, itu yang apa tuh waktu sewa GOR masih 300.000. Itu kan karena ya dagang ada kenalan. dagang kan KPI masih KPI. Memang GOR kan masih dikelola sama kota Pemko. Iya. Jadi ibaratnya dapat gitu. Sekarang diringanin, dulu diringanin loh ya. Tapi memang besar juga pengaruh ada dagang ya. Salah, ibaratnya dagang. Ya. Sampai ya mungkin ya begitu ya. Kayak kita main di GOR, misalnya waktu Semen Padang masih Liga 1, misalnya Semen main hari Rabu, PMS udah main hari Jumatnya. Masih billboardnya Liga 1 tuh di. Oh iya. Di GOR. Masih ada ininya bang. Iklan Liga 1. Nah, kami lah nggak pernah main kami. Kami lah. Jadi masuk dalam frame foto lah ya. Dan gini bang ya, yang saya pengalaman saya pertama tuh main di TMS ini bukannya jilat ya, bukan karena teman juga karena tapi ini tentang kenyamanan bermain lah. Orangnya tuh nggak rese pertama, apalagi kita berdatang pengen main bola, seenggaknya kan orang yang baru tuh kalau di kota lain kan pandangan orang yang lama kayak gimana kan? Ini kayak disepelein bang ya. Tapi ini kalau TMS ini kayak keterbukaan. Jadi orangnya welcome, gitu. Enak pengurusnya welcome, orang-orang mainnya welcome. Jadi itu sampai sekarang Liga Manahati ini penghuni listap. Jadi ya main bola kenyamanan sih. Di saat orang udah mulai booming lapangan sintetis mini soccer, Liga Manahati masih ada juga namanya. Itu karena tahun berapa tuh kira-kira? 2020. Pas Liga kesini ketemu teman-teman dari JCI, Bang Roy, Bang Epil, Bang Wisma dan segala macam. Bang Roy ini ngomongin, lu nggak ikut main bola lapangan bola? Saya lapangan bola besar. Apa Bang DCI? Bukan TNS. Cari-cari tahu kan? Cari-cari tahu. Terus ketemu Kak Cinto juga. Berawal dari Dodi juga. Iya, ketemu Kak Cinto. Ikut TNS pas main langsung ke GOR ya beli sepatu yang murah karena posisi nggak tahu bener buta. Iya sekali tenang jebol itu malu banget rasanya anjing diketawain. Beli sepatu di mana? Kalau gue ya. Iya kalau nggak salah dari itu. Tapi kapan kalau Sport boleh lah sponsornya. Kalau Sport itu teman Dodi juga. Teman kita juga. Tapi itu sih asik sih main di PMS sih. Banyak beda ras feel-nya dapat lah kalau menurut Liga punya tentang kebersamaan. Itu perlu dikulik juga nih gimana kok bisa mengelolanya melalui seperti itu. Gimana kok daya tariknya kuat PMS nih bagi mau yang main di bola di yang jelas masih stabil bang. Apa nih kuncinya nih bang sampai sekarang ini masih tetap karena eksis. Dulu mungkin sebelum bang dijawab kan. Dulu kan awalnya dari yang rombongan dagang, terus hari Rabu, terus sekarang kan udah yang mungkin saking banyaknya bang, ada lagi yang generasi Telegram kan? Iya. Itu kalau semakin ramai lagi tuh. Udah nggak ketampung dewa di buka Telegram. Apa kuncinya dia untuk ya bagaimana bisa bertahan sampai saat sekarang ini dan ya orang-orang ibaratnya udah jadi epicentrum, udah jadi betul ya kan udah jadi kiblat lagi ini loh. Awal muasal football di Kota Padang loh. Contoh lah mereka ini gimana pengelolaannya di Padang ini. Bikin intinya orang itu jangan sampai hanya sekedar datang pulang kan. Itu gimana caranya harus kita tahan dia. Nyaman kan? Iya. Ya intinya sih ibaratnya kayak orang itu kan main kita sediain semuanya, dia hanya sekedar membawa sepatu, kaos kaki. Kalau dulu masih baju merah, putih, hijau, biru ya Pak. Oh, masih bersama-sama belum? Masih baju bebas. Jadi udah
belum ada seragam jersey gitu. Intinya kami hanya menyediakan kenyamanan itu Ikhlas mungkin dari kelas itu mungkin dari yang pengurus mau kayak gini main bikin, jangan terlalu di sini kita bukan mencari juara, tapi mencari keluarga. Nah, itu dia. Ya, itu intinya. Jadi udah dapat, udah kita ikut aja lagi mainnya. Bikin para pemain yang main di musik itu nyaman. Iya, nyaman aja intinya. Kita ikhlas melayani mereka, Iya. memberikan yang terbaik untuk mereka, insya Allah mereka akan tetap nyaman. Sampai sekarang masih banyak yang main dan Masih. berkembang menjadi komunitas. Iya. Itulah gimana komunitas yang lain itu lahir dari sini. iya. Dari Padang Disoker. Sebelumnya dari yang lain-lain itu lahir dari Padang Disoker di awal. Itulah dia asal muasalnya, teman-teman sobat Semenas Podcast kalian. Oke, the next nanti Bang Cito ada yang mau ditanyain. Mungkin banyak hal menarik yang mungkin kita kupas. Ini dari pertanyaan Liga panjang belum? Apalagi pertanyaan Cito nih, pasti lebar nih. Apa namanya, bisa dikatakan kan memang Dodi sama PNS ini cikal bakal lah gitu Bang, dari sepak bola di Kota Padang ini kan. Nah mungkin Dodi bisa berbagi juga lah dengan teman-teman dalam podcast, kira-kira kendala apa dan mungkin masalah apa yang pernah Sekian tahun ini. ya karena ribuan kan orang yang Sangat sulit mempertahankan yang beberapa tahun ini. termasuk mungkin juga pas di awal-awal dulu ya ada isu-isu tim dalam tim lah. Sempat mengadakan liga tapi ternyata cuma 1 kali. Nah itu mungkin perlu Itu penting tuh Bang Doi. iya karena Mempertahankan itu yang sulit. ya teman-teman mungkin kan tahunya ya kulit luar aja, tapi kan mereka mungkin belum tahu juga barangkali gimana Dodi menghandle-nya kan, gimana Mengatasi masalah yang ada di dalam maupun yang di luar itu kan masih tetap sulit dan bertahan atau mau bermain di Padang. karena kan memang bertemu dan menghandle banyak orang ini kan tidak mudah juga. Apakah memang karena Dodi kebetulan dia backgroundnya guru mungkin istilahnya udah ngajar ya. udah biasa lah ngadepin berbagai karakter. Apalagi anak-anak ya. Atau misalnya memang dia ada trik khusus gitu. Soalnya ketika di atas di tepi lapangan ya Dodi ini cukup apa juga kan, oh ganti ya istilahnya dengan Tegas lah. Iya. menit berapa Bang ya? Ya intinya itu aja. Kemarin ya sempat dulu ya Bang Cito. Pandemi ada tim dalam tim. Sebenarnya sih nggak masalah. Kalau yang dari founder sih sebenarnya dulu tuh udah diselesaikan. Yang dari founder sih nggak ada masalah. Jadi intinya itu kecewanya tuh kemarin sempat ada seleksi ya. Katanya kita mau ikut Liga 3. Oh, nah ini itu sih Liga rencana kan mau Liga 3, ada salah satu founder mau Liga 3. Jadi kita mau ibaratnya di apain lagi, ibaratnya diciptakan. Oh, dilegalin Bang. Dilegalin, daftar di PSSI biar ibaratnya ngikut suara di PSSI nantinya. Jadi karena pandemi ya ibaratnya founder udah patah semangat pula kan, tahu kita kayak gimana nya tuh tim dalam tim dari selesai udah habis ya, masih tim itu masih ada orangnya PMS aja sih semuanya, Bekasnya masih ada, masih ada. Terus udah siap pandemi kita vakum yang aja tuh, sempat vakum. Oh itu menderita sekali tuh. Ya, banyak yang sepatunya ada jual kualitas. Habis beli sepatu baru karena pandemi. Dijual. Kapan itu lagi nih? Ya, sampai di teror kalau ketua kapan main lagi nih? Karena ibaratnya founder kan ibaratnya orang apa di Kota Padang nggak mungkin pula buka nanti pula. Nah, jadi katanya stop dulu sampai aman baru buka lagi. Dibuka kan? Gabung lagi di Brandon ya Mas itu. Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat di lapangan Brandon. Jumat itu cuma untuk lapang besar ya. Bonus. Kalau dulu tuh yang bisa main lapang besar itu orang yang rajin main di mini soccer dulu. Di seleksi ya. Jadi karena dulu ada yang maunya lapangan besar.
Minnesota nggak mau, jadi mungkin dibikinnya adil kan? Ya, jadi ibaratnya dia main dulu di hari Selasa, Rabu, Kamis, boleh dia baru. Ibaratnya kan nama kita itu Padang Soccer, bukan lapang besar. Jadi ibaratnya lapang besar itu bonus aja kan. Tapi sekarang tinggal lapangan besar ya? Besar aja karena ya ibaratnya dulu mungkin lapangan. Kendala lapangannya itu dulu cuaca, dihajar juga main terus. Oh iya. Sampai jelek kan. Nah, itu masih ada juga orang berpikiran nanggung. Ibaratnya koin kita 20.000 dulu di lapangan mini soccer, lapang besar 25. Nah, 25 kan. Karena itu nanggung, ibaratnya main lapang besar. Jadi orang lari itu lapangan besar. Iya. Nah, itu Walaupun kangen juga main di lapangan kecil. dan gak banyak tuh orang yang kangen main. Iya. Kapan lagi buka doy, katanya kan. Nah, itu lah main. Ya udah sekarang kan ibaratnya. Ya karena bukannya apa di Kota Padang nih, walaupun banyak tim yang main itu aja orangnya. Jadi soalnya ada beberapa mungkin sekarang dia udah nggak aktif lagi di Padang Soccer bang, tapi masih berteman kan. Nah itu kan termasuk sering bikin story main bola kan. Ada juga yang komen itu ketika komen main di Padang Soccer, wah kangen juga main di PMS. Jadi mereka tuh walaupun mungkin udah nggak aktif lagi di PMS, jauh di mata dekat di hati. kesannya tuh masih ada kalau masih melekat di hati. dulu tuh main di PMS tuh kayak gini enaknya. Kesan. Berkesan. kita di PMS bukannya di orang hebat main. Iya. Karena fun tadi kan balik lagi. Cuma sekedar fun kan. Fun konten. Bukan konten. Kontennya 99, main bolanya 99. Jadi itulah yang bikin bertahan pada Minnesota sampai saat ini, kebaikan para pendirinya, para pengurusnya, Owner ya kan ya. keikhlasan, ya mereka mengurus komunitas itu ikhlas dari dasar hati mereka walaupun kadang tanpa dibayar, ya hanya untuk menarik peminat, menyalurkan yang mau bermain, tapi harus main baik-baik, ya ikuti aturan komunitas itu ya kan, nggak usah neko-neko, ya main fun aja, senang-senang. Dulu pernah juga namanya tuh. Siapa yang bagi link keluar tanpa yang ada di grup, orang yang ngasih itu Langsung di connect dulu sebulan dia main itu. Nah, kan link ini kan dulu Nggak sembarangan ya, nggak sembarangan dan apa namanya? karena waiting list Siapa cepat dia dapat. Jadi kadang Dodi kan info kan bang, misalnya linknya keluar jam 1. Nah itu 1:05 itu udah penuh. Apalagi di Telegram kan. Kecepatan. Sampai-sampai Bahkan Cito sendiri yang nama kan agak panjang bang. Dia tuh jujur di copy dulu nama di note akhir. Jadi kalau ini langsung kopas. dulu ada juga yang komplain dengan Cito. Bang, aku udah cepet ngisi. Iya. Kenapa waiting list? Aku jawab, kan bukan abang aja yang ngisi sendiri. Karena kan pengaruh jaringan. Jawabannya itu cukup apa? Iya. Diplomatis tadi. Memberi penjelasan. nggak mungkin bilang kan mereka ada orang dalam ya. Padahal hashtagnya udah ada tuh. Jaringan harus kuat. Jaringan harus kuat. Jaringan provider atau jaringan orang nih? Kalau orang kan pasti sana kayak tadi. Kalau orang nggak nggak, oh ya udah lah kan provider ini pasti. Gitu. Karena mungkin Dodi juga ada beberapa catatan lah bang ya, juga ya. Oh ini misinya nggak hadir, ini mainnya kayak mana? Jadi Banyak pertimbangan. Kita pernah mungkin ya. dulu pernah itu sempat belum ngisi link waktu main di gor kan menggebu-gebu. Iya, menggebu tuh. Itu sih. Bisa langsung masuk karena pasti kan daripada. Ya yakin yang benar-benar tiap hari ada rutin ya. Iya, dulu kayak main di gor tuh sama kayak lapang besar. Dulu juga ya memang ibaratnya itu kan bonus. Jadi main Bonus ya. Main dulu dari mini soccer. Nah, kangen lah tapi Katanya siapa yang main mini soccer baru boleh, walaupun dia telat di bawah dia ngisi. Iya. Kita namanya bisa. Nah itu mungkin kelebihan Dodi kali bang. Istilahnya dia ada kayak Kreatif, ada inovasi. itu kayak ada catatan lah mungkin nggak ada guru tadi kan. Aduh, iya catat. Ibaratnya sekali datang, nah ini orangnya ini. Iya. Udah bisa baca. Nah, untuk syaratnya dia ngisi tidak tahu. Ibaratnya udah bisa bagi tim. Ibaratnya dia kayak gini kok skillnya. Ya termasuk juga
membagi line up pemain bang. Nah ini jujur juga. Ini cerita sebagai Itu sebagai pemain. Perlu juga tahu pemain. Kalau link udah di share kan, udah keluar kan. Hal yang berikutnya yang paling menggebu kan nunggu line up kan. Siapa setuju ini siapa? Nah Dodi ini seperti dia tuh kayak pelatih bang, kayak udah tahu lah gitu siapa Karakter. Diga nih cocoknya setim sama siapa, Citonya sama siapa. Jadi kita tuh senang lah gitu. penempatan orang-orangnya Iya, mungkin itu juga salah satu daya tarik dari Padang Mini Soccer, dan juga kan sebagai dalam tanda kutip pramu line up lah. Yes. Mungkin kalau orang yang nggak kan paling nyusun aja. tak aja sembarangan orang. Tapi kan pasti di apanya lah gitu istilahnya. Ditata lah kan. Semacam Pep Guardiola lah ngomongnya. Bagi dulu kan terluka. Iya. Kita tuh selalu sampai hari ini selalu nggak pernah kecewa lah dengan susunan. Pilihan susun pelatihnya. Susunan dia lah. Gitu. Oh siapa nih ini. Jadi enak mainnya ya. Jadi ada koneksi antara satu sama lain pemain. Iya. Nggak sembarangan orang letak ini. Kalau dulu sebenarnya sih kita nggak nerima tim dari luar gitu. Iya. Cuma member aja main. Tapi sekarang aja. Ya ibaratnya ya namanya pasang surut tuh kan abang situ. Ya dari Pasti situ ada. tadi ibaratnya di Padang ini satu orang bisa 10 tim dia itu. Iya. Jadi itu kita ngikutin harus pula dulu. Memang bisa dikatakan stabil lah Minnesota. Iya, betul. Mungkin dia nggak apa namanya. Dan nggak serami dulu jadwalnya. Iya. Termasuk juga mungkin dia sedikit bisa dikatakan mungkin tidak sebanyak komunitas lain jersinya atau inovasinya, tapi tetap stabil. Karena ini betul kata motivator kak. Biarin roda tuh pasti berputar, pasti Iya. ada naik ada turun, tapi jangan sampai roda tuh mati. Berhenti. Berhenti. Nah itu yang bahaya. Kalau roda naik kadang mati. Itu aja kehidupan kan. Betul. Nah yang jadi masalah tuh ketika roda itu mati, pasti nggak ada kehidupan. Nah itu yang bahaya. Makanya itu sampai sekarang masih bisa stabil dan walaupun banyak bermunculan komunitas-komunitas lain, tapi kembali lagi pada soccer orang jadi melihat oh ini loh yang di awal. Jadi ya itu tadi jadi awal nenek moyang nih. Jadi foundernya ini nggak mati. Nah itu jadi ya itu sih kayak Bahkan sampai siapa yang stand up komedi yang Teguh. itu Bang terus Eri. si Bang yang baru? yang perdana main Eri. itu Pras Teguh samanya adiknya si Tio. Oh iya. Nah itu main. Bahkan bukan hanya dari Kan setiap apa yang kita buat, bisa komunitas atau hal-hal lainnya, itu pasti ada muaranya nih kan, ada tujuannya. Tujuannya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, secara lisan melalui tulisan yang ada bayang-bayang kabur-kabur, yang jelas pasti ada tujuannya. Ini dari komunitas Padang Mini Soccer ada juga nggak kayak jenis berbau politik, kita Iya sebenarnya sih. Kalau dulu udah mulai dari almarhum Pak Nasrul Abid dulu ya. Iya. Udah mulai itu kami. Ibaratnya. Anak-anaknya salah satu Iya. sponsor utama ya. Iya Kanasta dia kan punya Baju kepala Kanasta yang warna kuning. pernah ke Padang Mini Soccer juga? Pernah. Dia ada ngasih sponsor Kanasta baju hari Rabu itu. Tapi Hari kok Rabu sekarang dipakai sama itu. dipinjam dulu sama Sedap. Bagian dari yang kedua tuh. Bagian dari Branding. branding. Nah, jadi kan ibaratnya ya kalau politik tuh pasti ada. Ibaratnya founder-founder itu jiwa-jiwa muda untuk ya tujuannya politik ada Iya. Untuk memperbaiki lah. memperbaiki persepak ya karena Jadi tujuannya baik ya. ya karena dari soccer ini lah kembali lagi tim-tim yang lama kembali naik lagi Iya. kayak betul. Raja Wali walaupun dia ada juga dulu tapi balik lagi ke atas kayak timnya Putra Bahari alumninya masih waktu anak-anak yang main sekarang itu waktu SSB dinaikin lagi Itu tim mainnya besar Padang dulu ya. ya tim-tim besar udah balik lagi karena PMS terus bener-bener ya sebenarnya sih kalau politik ada ibaratnya founder kita Bang Negeri Bob ya yang pasti dua itu besok nyalon itu jangan lupa kalau Kalau dagang dari
Dagam kan Gerindra tidak. Dia sekarang ketuanya Provinsi 3 di Sumbar. Terus Ibob bendara Nasdem. Yang ketuanya Pak Amran. Jadi beratnya ya dulu ya ibaratnya masih bisa menampung aspirasi kita di dola untuk mengangkat ke atas, kenapa enggak ya kan? Tujuannya dagang yang aja dulu waktu Mancito udah ngerasain itu, Diga udah mulai ngerasain waktu siapa yang bisa main Igor 30.000 koinnya. Dan kayak apa namanya, gampang aksesnya. Iya. Intinya sekarang kan Diga si orang dalam. Lagi hal itu baik dan semua sepak bola ini kenapa enggak ya? Ya, kalau dagang memang bisa dibilang kontribusinya juga bagus lah ya. Sebenarnya sih orang dagang Ibob di sini. Ini dengan kesibukan dengan kesibukan. Ya, depan lah gitu. Karena dagang juga berangkat dari KNPI ya. Jadi kadang sering lihat postingan atau story-nya di malam ini dibungkus, besok di mana lagi. Karena kesibukan. Istilahnya sudah terjun langsung ke kegiatan-kegiatan seperti itu. Menjaring ke bawah dari kemarin kemarin kan dia ada sempat kita bahas politik dulu sih. Ya pinggir-pinggiran. Pinggir aja. Kalau sempat ibaratnya naik lagi tuh. Nanti pada masuk ke yang mau main biasanya koin 30.000 bisa 15.000. Mana jadi main 15.000? Jadi 5.000 lah gitu. Bisa. Ayo kan. Penting sih kan, kan orangnya. Dari umat itu kan orang yang main akan banyak kan. Intinya dibikin pada masker itu kan untuk mengapaskan hobi orang. Iya. Hobi orang itu dia mau main bola tapi teman tidak ada, mainlah di mana besok ya. Tinggal lapangan sudah ada, bola sudah ada, tinggal bawa sepatu, kaos kaki dan badannya sendiri. Sepatu kolor, kita udah ke kolor kita kan gimana? Adalah keuntungan pas main pada unsur kerja. Nah untuk ini kan udah banyak nih hal-hal yang jadi komunitas pada Mereka itu banyak pengalaman mengelola komunitas ini dari awal tahun 2019 itu sampai sekarang. Ke depan pada maksudnya apa nggak pengen juga kayak komunitas-komunitas yang lain udah naik level menjadi ke tingkat nasional atau gitu Bang? Apa hanya maksud Bang Nur tuh para mini soccer tuh ada nggak arahan ke depannya tuh pengen jadi masuk klub legal atau apa yang mau karena udah mungkin udah kayak profesional lah, udah urusan baik semuanya kan rasanya yang pengen kan. Sebenarnya ada dulu tuh kalau misalnya pandemi nggak ada, kalau pandemi nggak ada di Indonesia sudah jadi gitu ya. Sudah jadi. Sama kayak tiga naga ya. Iya, ada 3 naga. Kami pada misalkan udah pernah tur juga ke 3 naga. Iya. Yang lapangannya kayak karpet juga banyak. Dari Padang ini lah. Ada pula di Pekanbaru Minggu Senja namanya. Sekarang kayaknya ada vakum dia Minggu Senja. Berarti misalnya ada tawaran bakal up ke nasional, bakal ambil ya Bang ya. Itu kualitas yang bagus sih. Kenapa enggak gitu kan? Kalau ada kesempatan yang lebih, kalau ada yang bisa ngedukung dari belakang, kenapa enggak diambil? Kalau mudahan lah, 2004 kalau naik. Mantap ya, kayak Rans FC atau apa ya? Ya, kita doakan juga 2024 ada yang naik. Jangan lupa juga orang 3 di Minas Podcast gitu yang mau gitu kan. Ya setidaknya ada percikan dikit kita. Sebenarnya pengen juga ngobrol lebih dalam juga dengan kayak dagang kan. Karena kelihatannya orangnya juga humble dan asik kayaknya. Ya ibaratnya dari udah biasa banyak orang ya, namanya juga nasib dulu yang nakal kan. Ya, insya Allah kalau ada halangan kita coba nanti kalau ada kesempatan beliau nanti saya presentasikan. Dan ini Bang Roy, nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya, mungkin nggak tahu kalau dari Bang Cinto, dari Bang Nur, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Saya pengen tahu Bang Roy, gimana caranya PMS itu menjaring sponsor kalian? Nah, kenapa? Karena sponsor yang di PMS itu terbilang banyak Kak. Dan itu uang semua. Saya akuin tuh uang semua kawan-kawan ini bisa dipelajari sama teman-teman yang buat. Nah, mungkin ada apa efek dari orang dalam tadi atau ada banyak
koneksi, kenalan terus segala macam. Karena di setiap komunitas, baik komunitas ataupun kayak kita juga mungkin butuh sponsor kan. Iya. Gimana cara yang dapatkan motor bisa juga kenalan orang dalam tadi itu bisa nolong. Mungkin sebelum dijawab Dodi, jawabannya ya udah ada dari sini. Karena mungkin barangkali apa namanya kelebihan PMS ya ada ya. Founder-foundernya ini kan banyak Orang kenal. Ibaratnya dia memang ibaratnya circle itu Circle. perusahaannya Kota Padang. ITMI kayak gabung di ITMI. kayak ini kan apa? Bang Irwan itu. Irwan kan? Ya, Termasuk ini juga ini Hagi ini. Hagi ini Ini kan adiknya Ibu ya? Ya, di Ibu. Sekarang udah ada berapa sponsor bang masuk ke PMI Sotar? Ada belasan atau puluhan? Kalau apa? Termasuk limo lah ya, limo aparel Ya, baru kalau ya. yang pertama itu haluan. Haluan pertama. Haluan itu ada 3 warna kita. Ada ungu, ada hitam, ada toska ya Pak. Oh iya iya. Nah, itu hanger 4 pula. Hanger merah, hanger kuning, hanger hitam, sama hangernya putih. Nah, udah 7 itu angkatan pertama itu. Tambah yang baju Ini kapannya warna favorit dari ini? itu pas udah ada di rumah ini. Ya, terus Tapi yang ini katanya baju spesial juga nih. Iya, Nggak sembarang member Iya. yang pakai ini. spesial ini, Eksklusif. cuma bajunya aja ya ada, Iya. celananya nggak ada. Jadi Jangan kalau dulu mau main pakai baju hanger, jangan lupa bawa celana. Kalau misalnya lupa, terpaksa lah beli celana yang lebih dekat. Atau kalau kita ada. Ya, terserah. Pernah Nah, ini siapa mungkin salah satu cerita unik juga nih Bang. Mungkin kalau diingat-ingat dulu itu emang seru ya. Iya. Sering terbawa celana Bang yang baju haluan. Iya. Nah, itu si Budo itu. Siapa abang-abang yang terbawa celana? Iya. Dulu Nggak ada satupun yang mengaku. Kalau dulu kan, ya karena Barido sih udah pikirannya ke depan tuh kan baru sekarang ya PNS baru bajunya pakai nomor. Karena kami bukan mau ngasih nomor. Ya ibaratnya kayak Becito di nomor 10. Rebutan. Itu lah makanya dia pengen tanpa nomor. Iya, iya. Jadi itulah. Jadi kalau balik lagi ya ke baju tadi. Di angkatan pertama itu udah halut 3, hanger 4, tambah hari Rabu 4 pula ya Bang. Kanasta, sawit SSR. Sawit SSM itu siapa ya? Bang. Yang punya tuh Agung Penayangan tuh. Terus sebenarnya sawit yang apa? Aku nggak punya IG. Agung nggak punya IG, Ria Ganteng. Terus Lurus. Oh lurus ya ya ya. Lurus itu Harus ada. masih saudara nih sama yang punya hanger nih. Masih keluarga dia tuh. Lurus lurus. Terus AFR angkatan pertama, ini angkatan AFR, kedua nih, iya. yang Dongket. Iya. Ini Bang Iwan nih. Dia ada apa kayak dia anggota dewan. Kasihlah kami dia ada sebenarnya dia yang untuk sekarang mau juga ngasih sponsor. Tapi kami stop dulu untuk selanjutnya. Nggak diminta udah mau ngasih surat. Jadi bikinlah jersey yang kedua angkatan 5 lagi kan. Mulai limuran. Baru 5 ya. Iya. Nah, 5 ada 7 tuh kami langsung. Sekali bikin 7 tuh. 7 item, 7 item, 7 Ya. sponsor bang. Betul ya. Ex Dare, sultannya antaranya Damas Raya, Woi, Teddy Zulfikar, Bang Iya. Teddy, Nah. adik KMPI apa tuh? Damas Raya, Damas Raya. Papo Gaming, Pak Bobi. Oh, iya. Oh. Siapa? temannya Marido si Teman Marido. Mal tuh nggak Oh. salah namanya. Tuh, Opung. Opung tuh sponsor itu loh. Bacarito Cafe, Oh, makan. Itu Bacarito. itu teman-teman si apa ya? Oh, yang apa kan Pak D, Iya. si Tria Haris. Nah, teman semua itu. Terus AFR nih, angkatan kedua Iya. nih. Ini bagus. Itu Ini Haji, Hadi Hagi Amerika kan sempat apa? Saat pandemi ya. ya, Atta Bumi, Usaha dari dia. Oh, Atabumi. Atta Bumi. Atabumi itu konstruksi ya bang? Ya, konstruksi si Debi. apa? Debi bukan? Ya, itu lagi 7 ya bang. AFR, Atta Bumi, Exdare, Fafo, Hagi, Laundry Care, kamu Laundry Care, kami laundry di Laundry Care jangan lupa ya. Harga Itu ada harga promo kalau ada apa di daerah Pasar Mancang, Kalau dan untuk Ustomo. desainnya sendiri dari PMS atau dari model? Jadi ya kalau kami di sponsor untuk yang depan, kami nggak pernah dari kami
Kami tawarin dulu ke sponsor mau desainnya kayak mana. Oh, Jadi misalnya Liga, ini Sponsor. Juventus nih. Iya. Nah, aku mau kayak gini ya bang. Nah, kami Dikasihnya bikin. gambaran dulu. Iya. Oh, Jadi kami bukan dari kami. Iya. Jadi baju itu tergantung dari. Sponsor. Iya. Soalnya dia yang bikin kami baju. Iya. Dia bayar di barang. Ya, Ini sebenarnya kan apa namanya? Mungkin ya istilahnya etika berbisnis Iya. juga. Senang orang jadinya kan Iya. dikasih Nah, kebebasan. tambah sekarang udah 7, 3, 4, 7, tambah 4, 12, tambah 7, 19. 19 tambah 4 lagi kemarin. Malah di stok bukannya sponsor. Tambah 4 kemarin. Yang terbaru, yang pakai nomor ya, Makin nomornya mana? yang angkat Laundry care juga ada. yang baru sekarang. Yang paling baru tuh. Yang baru. Yang Ada lagi. Futsal Limo, Lodeker perpanjang. Oh iya. Terus MS Glow. MS Glow. Yang bosnya Bang Rifki. Oh iya. Istrinya yang punya, yang istrinya tersebar kan. Sanggot tuh susu kambing. Itu siapa? Apa itu? Barobi. Ya. Jadi ibaratnya dari member itu ada juga yang sebagainya pengusaha juga. Kami tawarin mau nggak jadi sponsor. Jadi kami kasih baju satu, terserah mau dipakai mau apa, hanya kami kasih. Betul. Dan ini Bang Doi, jadi pengen tahu, pengen kepo teman-teman Minang Podcast. Kalau nominalnya, bicara nominal gitu ya. Biasanya ada pilihan ya. Kalau misalnya di depan tuh ada bronze, silver, atau kayak gimana, atau gold atau gimana di sini ada gimana? Kalau angkatan ini sih, ini yang di depan ini 2 juta dia nih. Oh. Dia 2 juta. Kalau yang ini angkatan pertama bukan aku yang ngurus. Oh. Angkatan kedua baru aku yang ngurus sampai angkatan sekarang. Tampil di depan ya. Tampil di depan ini 2 juta. Sebenarnya sih pas-pas untuk bikin jersey aja itu. Dapat dia jersey 1 yang di belakang kemarin tuh kami jual 1.250.000. Di bawah ya juga, di sini 500 di kanan. Kiri kanan ya. Berarti ya lengkap lah ya. Jadi keterbukaan masalah sponsor ini jadi pilihan bukan dari PMS sendiri, masalah motif, masalah apa namanya? Desain ya Bang ya. Jadi diserahin balik lagi ke sponsor. Luar biasa. Itu juga memang balik lagi mungkin yang salah satu faktor PMS ini bisa stabil. Ya orang-orang yang mengelilingi Doti ini juga sebenarnya bukan orang sembarangan. Iya. Udah usaha, udah Linknya ada luas. Networkingnya udah dari. Jadi sudah matang lah di sini. Ya, tadi memang harus mengurus sesuatu tuh komunitas tuh harus ada penyalin. Enggak ya enggak terbangun kan. Harus namanya orangnya. Kalau kadang kan Iya. jadi sponsor tuh tak Beda. soalnya Beda sama apa? ya daerah Pekanbaru tuh gampang jadi sponsor. Banyak usaha tuh. Iya ya. Ya. Kalau di Padang nih sebenarnya sih dia kita minta sponsor, ditanyanya apa feedbacknya sama dia. Betul lah. Betul. Jadi sebenarnya kan Kalau di kota kalau dari sekarang belum nampak kelihatan feedbacknya. Dia kan berkelanjutan. Iya. Saya menanam prestasi lah. Iya. Karena orangnya mungkin berkaca dari liga-liga besar ya, banyak run segala macam kayak sponsor utamanya gede-gedean gitu kan, kayak Persib kan berjibun kayak koran di sini. Tapi itu dampaknya mungkin buat apa namanya buat si sponsor sendiri. Tapi kalau kita buat indie lah, kalau saya menyebutnya ini sepak bola indie, karena indie itu lokal, apa namanya berdampak juga ke lokal. Mungkin ya ke depan ya kita nggak bicara nasional dulu. Ada lah pasti. Cepat atau lambat pasti ada. Iya. Kan orang akan cari tahu kan. Oke, next ada lagi. Kalau dari saya itu aja sih mungkin dari Bang Cito. Karena pertanyaan saya pengen saya jelasin Selama ini sudah. betul ada unek-unek yang belum sampaikan Bang Cito. Paling yang pengen disampaikan sih itu sih Bang. Salut juga sama Dodi ngatur orang banyak itu kan nggak gampang gitu. Kalau ketemu ini kayak mana? Kalau ini kan Dodi kan cukup berhasil dia selama ini handle ada bongkar mungkin karena guru tadi. Karena itu tadi backgroundnya kan guru belajar Mungkin orangnya juga sedang kalau kata orang Palawanjan itu mungkin lapang alam lah gitu Bang. Lapang alam ini apa? Nggak dibawa hati lah gitu. Sama justru naik up itu kan ya Bang, keren Bang.
Mungkin Jumat depan Mago bakal ya dengan piala mana pialanya tuh? Lihatin dong, keren. Ya, Tapi besar nih. ternyata tadi sebelum on cam bang, pialanya udah lama. Udah lama ada ya. Jangan tambahkan gimana? Turnamen Internal League ya. Internal League. Nah, saya pengen nambahin sekali satu lagi pertanyaan. Kapan lah PMS bakal adain turnamennya? Yang tanah lagi tuh. Sama banyak pertimbangan juga ada ya, karena pas pelaksanaan satu dulu banyak tuh ya, banyak Polemik. Sebenarnya bisa sih. Kita ibaratnya sekarang udah punya lapangan sintetis kan. Iya. Bisa. Pasti ada rencana. Rencana sih udah lama juga pengen rencana, takutnya ya namanya ini kan sampai beda lagi, itu masih jadi pertimbangan. Kalau dulu kan ibaratnya circle kita udah belum campur sama orang yang apa. Sekarang kan udah banyak kayak anak-anak di bawah anak-anak kuliah yang masih jiwa raganya api. Belum tahu harga pokok lah. Kalau dulu kayak Romo Menjito yang udah dia punya dewasa, ya ibaratnya hanya sekedar main hobi, cuma di lapangan itu aja yang mulut-mulutnya terus di luar ya. Kalau jangan sampai nanti kita bikin lagi sampai keluar nanti ributnya pusing juga kita kan. Sebenarnya pengen sih untuk internal league. Ini yang juara dulu nih. Ini kan ada petnya nih. 2020 nih champion. Di PS. MS League. Internal League kan sempat ada. Ya ini. Cuma kalau sekarang mungkin ya itulah. Sebenarnya bisa. Kayak lapangan, ibaratnya lapangan sewanya mahal, nggak mungkin pula ke Brandon. Ibaratnya pernah dulu nama kita, mobil turun, nggak bisa nih pakai towing ya, pakai towing ya. Sekarang lapangan banyak pilihan. Ya itu ibaratnya jangan nyampe nyusahin orang kita. Sudah dipikirkan dengan matang lah. Ya, intinya kalau pengen sih masuk pas mau orang buru-buru aja ya. Kita jaring supporternya para yang mau naik. Bagus juga. Ya semangat lagi. Iya. Ide yang kreatif tuh. Sebenarnya vendor-vendor kita mau nyalon kan. Ya barangkali nanti kalau Dodi juga salah satu anggota dewan dan nanti kan. Amin. Jangan lupakan kami lah. Ibaratnya kata orang istilahnya nyalon Dodi ini pasti dipilih semua orang. Iya. Udah kenal semua. Di luas tinggal banyak ya. Orang udah tahu. Tapi asalnya memang kalau di situ pribadi bang tanpa mengurangi rasa malah ke yang lain kan. Kalau profesi guru nih salut. Kenapa salut ya? Ya salut aja. Ya tujuan apanya mulia kan. Ya mengajarkan anak-anak. Jadi guru itu istilah kalau kata Dita Wirjawan mungkin end game lah gitu kan. dalam sekali itu. Oke, ini mungkin terakhir ya dari Bang Dodi ada yang mau sampaikan ke teman-teman sobat Stamina Podcast, bagi komunitas, bagi pemain, siapapun lah. Mungkin ada pesan-pesan untuk yang nonton ini, sebagai pendiri yang udah lama, yang awal muasal football, mungkin udah disampaikan sedikit motivasinya untuk Bapak Gus Pander ya. Intinya sih untuk sebenarnya kalau bikin football gampang, liga bisa juga. Intinya bikin tim itu gampang, cuma yang susah itu mempertahankannya. Mempertahankannya itu yang susah. Kalau bikin dengan cara kita bikin orang itu nyaman main sama football kita, kayak gimana, intinya dari kenyamanan itu bisa orang senang bermain sama kita. Itu aja. Walaupun ada generasi udah banyak generasinya. Ini generasi pertama. Tapi ini juga ya. Ibarat kayak band itu udah berapa generasi nih Bang ya? Jadi aman apa? Dewa 19 mungkin ya. Sekarang udah generasi Opin sama Ami kan? Iya, Opin sama Ami nih yang Tadi saya lihat story Opin lagi dilatih Gus Nil Maizar. Mantap tuh. Ya, ibaratnya si Opin nih bukannya fan Opin. Waktu pertama dia gabung itu
untuk main itu kontrol bola itu aja susah ya, masih ngerasa. Karena berat badan. Nah, ibaratnya sekarang udah rajin main di PMS. Iya benar. Udah mulai ngerti. Udah ngerti, udah mungkin Diga udah pernah lihat, udah lihat juga sekarang. Terakhir main lagi Pak, udah bisa dia Diga ngontrol. Iya. Kemana ngasih bolanya, nah di situ kami. Kami nggak perlu pemain kayak itu juga Bang Nur. Kalau lihat foto-foto dulu atau mungkin kalau ada videonya mungkin malu tuh. Kayak gini dulu. Ya cuma sekarang kan ya sekarang masih kayak gitu juga. Cuma setidaknya karena sering main tadi ya, ada apa namanya jam terbang lah. Jangan jadikan dia tempat kita fun, tapi jangan jadikan kita tuh stuck di. Iya. Kalau dapat jadikan fun football itu Meningkat, naik level. Ya sebenarnya orang di fun football tuh sebenarnya buat adik-adik yang pengen main di fun football, entah itu di mana atau di PMS, bukan orang marah di lapangan tuh bukan hanya marah, karena kita tuh karena ada ngajarnya juga gimana gerakan, gimana passing, karena ya alhamdulillah juga kita nih pengalamannya tuh ya udah di mana-mana juga ya, karena ngatur di suatu main tuh karena berdasarkan pengalaman, bukan asal ngomong aja kita gitu aja. Balik lagi Ngomong-ngomong, PMS ini cukup terbuka juga untuk segala usia Bang. Ada beberapa kali tuh kayaknya masih SD. Pernah Iya. Itu bocil. Keren Bang gitu. Kami apa ya beratnya kami nggak penting orang hebat. Bahkan ada yang orang tuanya ikut kan? Iya. Beberapa waktu yang lalu itu. Oke teman-teman, coba Finance Podcast. Nih kalau nggak disudahin ya bisa besok pagi nih. Sayang caranya. Ada semua habisnya nih. Kan ada habisnya. Ya gitulah kalau ngundang Nenek moyang. The Godfather ya. Banyak poin yang kita dapat juga hari ini tentang pengalaman, tentang memanage suatu tim, tentang sponsor, dan dibalik Bang Rodi ada siapa ya kita juga tahu kan. Lengkap ini podcast paket lengkap. Itu tadi dari seorang Bang Rodi, melalui komunitas yang beliau sabar, ikhlas, melayani para pemain yang bermain, dan itu tadi semuanya dibikin nyaman. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari Bang Dodi dan Badan Soccer. Kebetulan komunitas ini yang menginisiasi berdirinya fun football di Kota Balangpin yang Sumbar ya. Iya, bisa juga di Sumbar ya Pak. Semoga pendirinya dan teman-teman pengurus di Badan Soccer mendapatkan amal jariah. Amin. Sehat selalu, banyak rezekinya. Dan bagi teman-teman yang ingin atau mau bertanya lagi tentang Pak Amri Soccer atau Bang Dodi, nanti bisa komen di IG kami ataupun di komen YouTube. Insya Allah akan kita baca, akan kita sampaikan kepada Bang Dodi dan Pak Amri Soccer. Jadi jika ingin bikin komunitas, yakinkan para pemain itu nyaman, layani dengan ikhlas, hanya fun, bikin mereka kayak keluarga ya. Demikian Minans Podcast hari ini, kita nge-podcast di Kubik Coffee. Insyaallah bagi teman-teman yang mau hadir ke sini boleh mau ngopi, mau makan, tempat yang nyaman. Terima kasih Bang Dodi. Terima kasih Amri Soccer. Kayaknya ada part keduanya nih. Bisa lihat tuh lagi dia Sama bos-bosnya ya. Usaha. Nanti dia tanya. Terima kasih bersama saya Bang Nur, Dan Diga, Bang Jadi salam sehat, salam olahraga. Minans Podcast. podcast.